Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa M2 TV yang dirahmati Allah, kain kasa beli di Jelambar. Pemirsa semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya tidak dapat kita hitung. Karenanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa M2 TV yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membahas tentang bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena hidup ini berpasang-pasangan, yakni harus adanya keseimbangan antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Karenanya kita sama-sama membuka Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kita akan membahas dahulu tentang ayat 133. Wasari'u, bersegeralah. Maksud dari bersegera apa? Yaitu kita harus segera lebih dari kata cepat. Jadi ibarat kata, misalnya ibu-ibu semuanya di M2 TV memang senang sekali untuk bisa mendapatkan diskon 70 bahkan sampai 80% saat berbelanja, maka pasti ingin sekali mendapatkannya bahkan sampai lebih dulu untuk ada di toko tersebut atau di pasar tersebut. Begitupun juga ketika kita bersegera. Apa yang harus disegerakan? Bersegera menuju ampunan Allah. Segera menuju ampunan Allah. Jadi ketika kita ingin sekali mendapat ampunan Allah, jangan sampai ditunda-tunda, yakni harus disegerakan, lebih dari kata cepat. Bersegera menuju Allah, ampunannya, yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Subhanallah. Di sini Allah tidak menjelaskan tentang panjangnya. Padahal kita tahu bahwa dalam ilmu matematika panjang kali lebar sama dengan hasilnya. Tapi ini tidak. Kita hanya mengetahui luasnya. Yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Subhanallah. Pemirsa di rumah sudah ada yang pernah keliling dunia, keliling bumi? Subhanallah. Bisakah dihitung berapa itu jaraknya, berapa itu besarnya bumi ini? Makan opor anget-anget, gempor banget. Jauh sekali. Bahkan itu hanya dunia bumi. Tapi yang namanya surga Allah seluas langit dan bumi. Langit itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj dia mengatakan 7 lapis langit. Ada yang lebih, bahkan kita nggak tahu. Wallahu a'lam tentang langit Allah itu berapa luasnya. Itulah surga Allah seluas langit dan bumi. Karenanya jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lah yang pantas untuk mendapat surga Allah. Bahkan ada satu komunitas yang memang kita menjulukan, oh komunitas ini sepertinya dapat surga Allah. Bahkan ada komunitas kita sendiri yang, oh kita ini loh yang memang mendapatkan surganya Allah. Tidak. Yuk sama-sama kita mengajak yang namanya keluarga kita, handai tolan kita, sahabat semuanya, untuk sama-sama memasuki surganya Allah. Karena surga Allah tidak sempit, bahkan amat sangat luas, seluas langit dan bumi. Di situ Allah tidak menyebutkan panjangnya, hanya menyebutkan luasnya saja. Subhanallah, sudah teramat sangat luas. Luasnya surga Allah seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Menjauhkan dari perbuatan yang buruk, tapi senantiasa dia selalu mengikuti, selalu menjalankan perintah Allah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian dalam ketika kita beramal. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali amalan-amalan menuju kepada Islam, Muslim, mukmin, kemudian muttaqin. Insyaallah semoga kita mendapatkan gelar muttaqin dan senantiasa berproses menuju orang-orang yang bertakwa. Itu dalam hal hablum minallah. Jadi ketika hubungan dengan Allah harus senantiasa kita merasa ketika punya salah istighfar dalam lisan kita, kemudian masuk dalam hati kita dan kita perbaiki terus amal perbuatan kita. Hablum minallah. Bagaimana hablum minannas? Di sini indahnya Islam tidak hanya mengatakan, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya membahas sebatas hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Subhanallah, berarti Islam amat sangat makan buah atap anget-anget.
mantep banget gitu ya. Makan durian anget-anget keren banget. Subhanallah. Apa sih? Tidak hanya hablum minallah tapi hablum minan nas. Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu mereka yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya tidak hanya di waktu lapang tapi juga waktu sempit. Kadang kita hanya bersedekah di waktu-waktu lapang, waktu lagi banyak harta. Tapi saat kita kekurangan, saat kita terjepit, saat kita sempit, saat kita sedikit, itu sedekah atau infaknya amat sangat tidak diperhatikan. Sebenarnya Islam amat sangat menghargai kita semuanya untuk sama-sama bersedekah tidak hanya waktu lapang, tapi waktu sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dan juga menahan amarah. Nah, pemirsa M2 TV, saya ingin bertanya, apakah semuanya bisa untuk menahan amarah? Bisa, tapi ini amat sangat sulit. Tapi uswah teladan yang amat sangat kita ikuti prosesnya adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Contohnya apa? Ketika Rasulullah hendak pergi sholat subuh, kemudian Rasul melewati rumah susun, dan di sana ada seorang Yahudi yang senantiasa seperti biasa menimpuki kotoran kepada Rasulullah. Rasul kemudian membersihkan, kemudian sholat subuh. Seperti itu setiap hari hingga ada satu hari Rasul pun bingung, loh, kemana orang yang biasa menimpuki saya? Dalam batinnya Rasul kemudian bertemu dengan seorang sahabat, wahai sahabatku, kemana orang yang biasa menyapaku? Bahasa Rasul bukan biasa menimpuki aku, tapi kemana orang yang biasa menyapaku? Sakit ya Rasul, dia ada di atas, kayaknya mau sakaratul maut tuh. Rasul pun nengokin di atas. Bahasa nengokin ya, saya orang Betawi, nengokin ya. Mungkin di sini bahasanya menjenguk orang yang sakit tersebut, kemudian memberikan air zam-zam. Rasul berdoa, subhanallah, atas izin Allah sembuh, dan orang Yahudi tersebut masuk Islam. Karena apa? Rasul menahan amarah. Rasul tahan amarahnya. Begitupun juga pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai kita mengumbar-umbar amarah. Ketika marah, ketika kita berdiri, kemudian duduk kemudian berbaring, dan jangan sampai kita marah diluap-luapkan, tapi kita coba untuk berwudu dan melaksanakan sholat sunnah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan amarah. Kemudian apalagi tahapan berikutnya? Wal afina 'anin nas. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Sudah nahan amarah. Kemudian apalagi? Kadang memang manusia selalu saja ada amarahnya ingin diluapkan. Jangan lupa tahapan berikutnya apa? Yaitu memaafkan. Maafkanlah orang lain. Islam tidak menganjurkan kita untuk meminta maaf, tapi memaafkan lebih mulia dari minta maaf. Insya Allah. Karena Rasul pun begitu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika seorang sedang berkumpul, ini seorang sahabat ini sholat di masjid, para sahabat yang lainnya sedang berkumpul ikut taklim Rasulullah. Nah, ini dia calon penghuni surga, kata Rasul. Sahabat yang lain bingung, oh calon penghuni surga, besoknya datang lagi, nah ini dia calon penghuni surga. Ada salah satu seorang sahabat yang ingin mengetahui apa sih rahasianya, apa sih amalannya, kok bisa dijuluki oleh Rasul ini calon penghuni surga. Wahai sahabatku, saya ini seorang musafir, saya ingin sekali menginap di sini, boleh? Oh iya boleh, silakan. Ternyata ketika ditelusuri, diketahui amalannya biasa, sholatnya biasa, sedekahnya biasa, zikirnya biasa. Apa yang membuat rahasia itu kok bisa Rasul bilang ini adalah calon penghuni surga? Sampai dia bosan kemudian bilang, wahai sahabatku, saya pengen tahu nih, saya di sini sebenarnya pengen tahu, bukan saya musafir, cuma hanya ingin mengetahui sebenarnya amalan apa sih kok bisa sampai Rasul bilang bahwa engkau ini adalah calon penghuni surga. Subhanallah, benar begitu kata Rasul? Begitu kata Rasul? Iya, benar. Oh, sebentar saya ingat-ingat dulu. Oh iya, saya ini sebelum tidur senantiasa selalu istiqomah untuk bisa memaafkan setiap orang yang telah zolim terhadap saya, dan saya ikhlas terhadap apa yang mereka perbuat terhadap saya, bahkan saya mendoakannya. Subhanallah, berarti itu amalannya yang mengantarkan kita menuju surganya Allah, yaitu memaafkan. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu pada tahapan tangga menahan amarah, kemudian memaafkan, dan yang berikutnya, yang terakhir apa? Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah cinta, Allah sayang, Allah suka dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karenanya dalam hablum minannas, hubungan yang baik, yang harmonis terhadap manusia, terhadap sesama, menahan amarah, kemudian juga memaafkan, dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mengislah diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan sesama, dengan mengikuti Quran dan Sunnah, dan juga hablum minallah, hablum minannas, harmonis, seimbang, dan juga mudah-mudahan kita bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa M2 TV. Semoga senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.